Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Septina Astuti, nomor induk mahasiswa 254242063. Saya adalah mahasiswa program Pascasarjana Magister Teologi tahun 2025 semester 1 IAKN Palangkaraya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Helmut Yebunu MPD. Adapun topik-topik yang diberikan kepada saya yaitu bagian A, penata urutan dalam kurung sequencing pertanyaan, bagian B, perencanaan wawancara, bagian C, pedoman menyusun wawancara, bagian D, keunggulan dan kelemahan wawancara. Bagian E, taktik wawancara. Baiklah, kita akan memasuki bagian A, yaitu penata urutan dalam kurung sequencing pertanyaan. 3 cara penata urutan pertanyaan menurut Guba dan Lincoln, yaitu yang pertama, tata urutan bentuk cerobong. Pada tata urutan bentuk cerobong, pertanyaan-pertanyaan dimulai dari segi yang umum mengarah kepada yang khusus. Yang kedua, kebalikan bentuk cerobong. Pertanyaan-pertanyaan diajukan dimulai dengan pertanyaan khusus terlebih dahulu, kemudian makin mengkhusus dengan catatan bahwa pertanyaan sesudah setiap pertanyaan makin mengkhusus. Selanjutnya yang ketiga, rencana kuinta-mensional. Cara penata urutan kuinta-mensional adalah cara memfokus pertanyaan dari dimensi kesadaran deskriptif menuju dimensi afektif, perilaku, perasaan, atau sikap. Selanjutnya B, perencanaan wawancara. Perencanaan yang dimaksud di sini lebih menitik beratkan wawancara tak berstruktur. Persiapan wawancara tak berstruktur dapat diselenggarakan menurut tahap-tahap tertentu. 1. Menemukan siapa yang akan diwawancarai. Yang kedua, mencari tahu bagaimana cara sebaliknya untuk mengadakan kontak dengan mereka. Yang ketiga, mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara. Bagian C, pedoman menyusun wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengungkap data secara kualitatif. Data kualitatif bersifat lebih luas dan dalam, mengingat data ini digali oleh peneliti sampai peneliti merasa cukup. Pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai pemandu. Dengan demikian, satu, proses wawancara berjalan di atas rel yang telah ditentukan. 2, informan dapat memberi jawaban seperti yang dikehendaki peneliti. 3, peneliti tidak terlalu sulit membedakan antara data yang digunakan dan tidak. Yang keempat, peneliti dapat berkonsentrasi dengan lingkup penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada beberapa pedoman dalam melakukan wawancara. 1. Setiap pertemuan batasi pertanyaan sehingga tidak terlalu banyak. Yang kedua, lihat kembali masalah riset dalam kurung tujuan riset untuk memastikan bahwa semua pertanyaan telah disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, usahakan semua pertanyaan mengandung unsur-unsur faktual dalam kurung fakta dan opini responden. Yang keempat, pastikan bagaimana data wawancara tersebut akan direkam, baik video tip, audio tip, dan buku catatan. Yang kelima, wawancara dapat digunakan untuk mengungkapkan aspek sikap tergantung pada kualitas pertanyaan. Yang keenam, usahakan jelas, defer for clarity, praktikan dengan teman terlebih dahulu. Yang ketujuh, usahakan singkat, dalam kurung defer for brevity, jangan terlalu lama, jangan lebih 45 menit. Selanjutnya yang kedelapan, beri kesempatan informan memberikan penjelasan lengkap. Ada 2 hal penting dalam mengembangkan butir pedoman wawancara, yaitu aspek kerahasiaan, confidentiality, yang kedua anonymity. Selanjutnya, di dalam melakukan wawancara harus melakukan triangulasi
Ada 3 manfaat kegiatan triangulasi, yaitu 1. Memperbaiki ketidaksempurnaan instrumen koleksi data. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan hasil riset. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Bagian yang D, keunggulan dan kelemahan wawancara. Interview mempunyai beberapa keunggulan antara lain. 1. Dapat memperoleh tingkat respondensi yang tinggi, yaitu antara 80 sampai 85%, lebih-lebih bila dibandingkan dengan mail questionnaire, karena kemungkinan tidak dikembalikannya sangat besar. Yang kedua, dapat melakukan observasi sekaligus terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Yang ketiga, dapat melindungi responden terhadap pertanyaan yang ruwet atau rumit. Interview juga memiliki kelemahan antara lain: 1. Perlu biaya akomodasi yang mahal. 2. Menghabiskan waktu yang relatif lebih lama. 3. Besar kemungkinan terjadi bias karena banyaknya faktor subjektivitas yang masuk. 4. Memakan waktu, tenaga, dan pikiran responden. 5. Kadangkala tidak mengenakan atau mengganggu interview review. Tidak ada standarisasi model pertanyaan, tidak ada standarisasi instrumen penelitian. Yang ketujuh, terkadang sulit memperoleh responden yang benar-benar menguasai tema penelitian. Yang kedelapan, sulit dalam menganalisis. Selanjutnya bagian E, kita masuk dalam taktik wawancara. Jika informan yang diwawancarai memberi jawaban yang tidak relevan dengan pokok persoalan, kasar dalam tutur kata, sering menghindari pertanyaan dan semacamnya. Yang kedua, logat sesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat yang bersangkutan. Yang ketiga, bila masyarakat gunakan bahasa daerah tempat tinggal mereka, maka peneliti hendaknya berlatih bahasa setempat atau menggunakan jasa pendamping yang sudah dilatih untuk melakukan wawancara. Yang keempat, dari segi penguasa pertanyaan, peneliti harus benar-benar menguasai permasalahan sehingga jangan sampai pertanyaan yang diajukan bersifat sangat dangkal sehingga terkesan peneliti sangat tidak menguasai medan. Yang kelima, gunakan terminologi atau pilihan kata yang tepat sehingga tidak mengganggu pemahaman dan psikologi responden. Yang keenam, pertanyaan pendalaman harus membuktikan respon yang diberikan responden sehingga data yang diperoleh benar-benar handal. Yang ketujuh, sebelum melakukan wawancara, peneliti perlu melakukan latihan sehingga wawancara tidak terlalu kaku. Yang kedelapan, usahakan jangan mengecewakan yang diwawancarai. Oleh karena itu, minta kepadanya agar kegiatan wawancara dapat disambung pada kesempatan lain. Yang kesembilan, pewawancara hendaknya menyatakan terima kasih sampai bertemu kembali. Yang kesepuluh, memperkenalkan identitas pewawancara. Yang ke-11, pencatatan data selama wawancara penting sekali karena data yang akan dianalisis didasarkan atas kutipan hasil wawancara. Oleh karena itu, pencatatan data perlu dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Ada pencatatan data dalam bentuk tulisan langsung, ada juga yang berbentuk transkrip wawancara. Yang ke-12, setelah atau selama wawancara dilakukan, pewawancara perlu membuat transkrip. Transkrip ialah salinan hasil wawancara ke dalam ketikan kertas. Hal yang perlu diperhatikan dalam memuat transkrip ialah biasanya memakan waktu 4 kali lipat dari waktu wawancara. Jika sukar dan tidak ada waktu, transkrip mungkin tidak perlu dilakukan sepenuhnya. Akan tetapi untuk kepentingan analisis digunakan catatan yang bisa dicek dari hasil rekaman. Sampai demikian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.